Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini di sini akan dipraktekkan tentang salah satu model pembelajaran, yaitu problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah dengan 5 langkah ya. Yang pertama adalah orientasi masalah. Nah, yang kedua adalah organisasi. Di tahap pertama orientasi masalah, nanti kelompok ini akan mempresentasikan masalahnya apa sih yang akan diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasikan masalah. Nanti ada pembagian ya, pembagian tugas. Kemudian bagaimana teknik penyelidikan individu. Kalau di sini penyelidikan kelompok ya. Bagaimana memecahkan dari masalah yang sudah disajikan. Kemudian selanjutnya adalah menyajikan. Jadi menyajikan hasil dari permasalahan yang sudah dipilih atau solusi yang sudah dipilih. Yang terakhir adalah analisis dan evaluasi. Baik, kita masuk pada langkah pertama, yaitu orientasi masalah. Coba, masalahnya apa sih yang dipilih oleh kelompok ini? Jadi masalah yang ada di kelompok ini adalah tentang anak tidak bisa membaca. Anak, permasalahan utama adalah anak tidak bisa membaca. Jadi ada di kelas berapa ini sebagian anak yang tidak bisa membaca? Ada di kelas 1. Kelas 1 SD. Sebagian besar atau sebagian kecil? Ya, sebagian besar anak tidak bisa membaca, itu problemnya. Nah, udah ya orientasi masalah. Kemudian organisasi. Ini pembagian tugasnya seperti apa di antara yang 3 ini? Silahkan diperkenalkan ya. Baik, ini saya Siva Fadila. Di sini saya sebagai moderator, dan sebelah kanan saya ada saya Esara Munawar sebagai presentator, dan di sebelah kiri saya Emilia Rahma sebagai penulis. Ya, notulennya ya. Ini sudah ada. Langkah kedua adalah mengorganisasikan. Ini udah bagi-bagi tugas nih. Ada yang jadi presentator atau presenter ya oleh Ensara. Kemudian ada moderatornya. Kemudian ada notulennya di sini. Selanjutnya adalah bagaimana nih teknik penyelidikannya. Apakah informasi-informasi untuk menyelesaikan masalah itu sudah didapatkan baik dari hasil observasi atau hasil apa? Silahkan. Nah, yang kita dapatkan, yang pertama, kurangnya dukungan dari orang tua. Yang kedua, kurangnya motivasi untuk anak. Dan yang ketiga, ada salahnya metode guru dalam mengajar. Lalu yang terakhir ada daya tangkap anak yang berbeda-beda. Ya, baik. Nah, udah ada penyelidikan tentang penyebab, sehingga pada akhirnya setelah ada diselidiki nih, diinvestigasi, ternyata penyebabnya seperti itu. Sehingga berakibat seperti apa? Akibatnya seperti apa coba? Boleh oleh Ensara atau yang lain? Akibat yang dari kenapa anak tidak bisa baca karena penyebabnya seperti ini, sehingga akibatnya seperti apa? Boleh, sok. Mungkin akibat dari anak tidak bisa membaca ada yang pertama itu malas baca ya, yang ditimbulkan dari kurangnya motivasi. Kemudian merasa bebas. Nah, akibat ini ditimbulkan dari kurangnya dukungan dari orang tua anak itu tersendiri. Kemudian ada belajar terasa membosankan. Nah, ini karena salahnya metode guru dalam mengajar. Dan yang terakhir ada sulitnya membaca, yang mana itu yang disebabkan oleh dari daya tangkap anak yang berbeda-beda. Oh ya, itu hasil penyelidikannya seperti itu ya. Bahwa penyebabnya sudah ada 4 penyebab, sehingga mengakibatkan 4 akibat juga ya. Nah, selanjutnya di langkah keempat adalah penyajian gitu. Jadi kira-kira dengan sebab seperti itu dan akibat seperti itu ada alternatif pemecahannya enggak? Jadi sekarang tahapnya adalah menyajikan solusi alternatif yang akan disampaikan apa saja, coba. Nah, jadi tadi telah diketahui sebab dari masalah itu apa dan akibat dari sebab itu apa, maka kita menyimpulkan bahwa kita bisa memberi solusi
membaca dan dia belajar terus-menerus lalu kita bisa memberikannya hadiah gitu. Jadi ketika sebelum belajar, nih kamu belum bisa baca abjad, ketika nanti kamu sudah tahu abjad, tahu bentuknya, tahu bagaimana bentuknya, nanti ibu kasih hadiah. Bisa juga memberi hadiah kepada anak. Ya, jadi itu alternatif pemecahannya ya. Nah, dari alternatif pemecahan tersebut kan nggak mungkin langsung bisa dilaksanakan semua. Kira-kira yang dipilih oleh kelompok ini alternatif pemecahan yang mana yang dipandang paling efektif misalkan, dan kenapa sih pilih alternatif pemecahan tersebut? Nah, untuk pemilihannya seperti ya. Untuk poin pertama, orang tua harus mendukung. Nah, memang ini suatu yang memungkinkan sekali, tetapi tidak semua orang tuanya berada di rumah gitu. Jadi kami menganggap solusi ini tidak begitu efektif. Lalu yang terakhir ini memberikan hadiah. Nah, tidak semua anak itu menginginkan hadiah yang kita berikan gitu. Jadi menurut kami ini juga tidak efektif. Nah, yang terakhir ada guru menyesuaikan metode sesuai dengan kemampuan anak. Kenapa kita memilih ini? Karena ketika seorang anak itu belajar, lalu seorang anak itu merasa nyaman dengan posisinya, merasa nyaman dengan metode kita, maka sesuatu yang kita masukkan ke dalamnya, sesuatu yang kita ajarkan akan dia terima dengan senang. Ya, betul seperti itu. Yang lainnya coba ada tanggapan dari yang lain. Apakah betul yang dipilih yang poin 2 ya? Ya, poin 2. Betul, nggak ada tambahan lain? Ya, kami memilih poin 2 ini karena kan ketika seorang guru itu, seorang anak itu telah nyaman itu terhadap suatu metode yang diberikan oleh guru, maka daya tangkap yang akan anak dapatkan itu akan lebih luas kayak gitu. Jadi lebih cepat menyerap ke arah itu. Ya. Terakhir, sesi terakhir dari problem based learning adalah analisis dan evaluasi. Jadi analisis itu kayak misalkan apakah solusi yang dipilih itu udah tepat, atau ternyata solusi yang saya pilih masih salah, ternyata malah berdampak negatif atau seperti apa. Nah, silahkan berembuk ya untuk dianalisis dan dievaluasi apakah sudah tepat atau belum. Ya, di sana saja. Tring, ya udah habis waktunya, silahkan disampaikan analisis dan evaluasinya. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah selesai dalam pemecahan masalahnya. Dan kesimpulannya kami di sini menunjukkan harus dalam metode guru, karena guru sangat nyaman untuk seorang murid. Jika seorang murid telah nyaman kepada seorang guru dalam memotivasi pendidikannya, maka anak pun akan terasa nyaman dan tidak ada rasa kebosanan. Ya, jadi udah tepat ya, berarti hasil analisisnya, hasil evaluasinya emang yang paling tepat yang itu. Ya, coba yang lainnya pun bicara boleh. Sama. Ya. Terima kasih atas simulasinya. Problem based learning ada 5 langkah ya, sudah diselesaikan dengan baik oleh kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1.